saya tamatkan SMA, belum tamat SMA saya dapat PMDK di UI. 1 tahun 4 semester saya jalani sambil nggak lihat posisi, kayaknya saya agak susah di Jakarta karena untuk makan dan bertahan hidup itu sangat sulit. Maka saya ikut lagi tes di Unila dan saya ngambil pekerjaan yang jurusan yang masih baru supaya saya dapat segera pekerjaan untuk mengatasi hidup saya. Saya ngambil pendidikan biologi saat itu dan saya tamatkan. Tapi setelah saya lulus dari pendidikan biologi itu ternyata 5 tahun pun saya tidak dapat pekerjaan. Oke. Akhirnya saya sebelum saya kembali ke Lampung, saya karena kuliah di Salemba di UI sering lewat LBHI. Ketika saya ada di Lampung menghadapi masyarakat yang menemukan masalah, terutama waktu itu tanah kasus 5 perak, maka saya kemudian tahun 93 itu mendirikan LBH Pos Lampung. Merintisnya. Yang pertama kali merintisnya LBH Pos Lampung Tulus Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Tatap Mata Eko. Hari ini saya akan berjumpa narasumber kita. Oke, langsung saja, ayo ikut saya. Pemirsa Newbie TV, kali ini tim Tatap Mata Eko berkunjung ke kantor Yayasan Sekolah Insan Taqwa Lampung milik Dr. Andes Haji Tulus Purnomo Wibowo atau akrab disapa Tulus Purnomo dan mengadakan wawancara eksklusif. Dr. Andes Haji Tulus Purnomo Wibowo dilahirkan Lampung Selatan pada 6 April 1967. Tercatat sudah 4 periode sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Misi pribadinya sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung adalah ikut serta dalam penentuan kebijakan daerah yang berpihak kepada rakyat kecil. Selain berperan aktif menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, Tulus Purnomo juga mentargetkan untuk pembangunan Lampung antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, koperasi, usaha kecil menengah, juga meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Lampung. Sebagai aktivis pada tahun 1990-an, Tulus Purnomo terbiasa mendampingi petani dan warga yang terlibat sengketa tanah di Lampung. Dari situlah, Tulus Purnomo sering melihat perlakuan tidak adil kepada wong cilik itulah yang kemudian memotivasinya terjun ke panggung politik. Pemilihan wali kota Bandar Lampung akan digelar 9 Desember 2020 mendatang. Tulus Purnomo Wibowo akan maju sebagai calon wakil wali kota Bandar Lampung berpasangan dengan M. Yusuf Kohar dengan slogan YouTuber Bandar Lampung Makmur. Masyarakat kota Bandar Lampung menaruh harapan besar kepada M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo untuk memimpin kota Bandar Lampung lebih baik. Ingin tahu seperti apa sosok keseharian calon wakil wali kota Bandar Lampung Tulus Purnomo Wibowo di dunia pendidikan dan politik? Saksikan program Tatap Mata Eko yang dipandu langsung oleh Eko J. Saputra. Pemirsa, saat ini saya berada di Sekolah Insan Taqwa Lampung, kantornya Adik Tulus Purnomo. Kita akan ketemu langsung sama beliau, kita akan tanya banyak tentang keseharian beliau. Oke, ikut saya. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Tulus? Apa ini kok dadah? Iya, ini teman-teman pagi-pagi ngajak jalan-jalan, ketemu Pak Tulus katanya. Iya, pas saya di yayasan ini. Karena dengar katanya lagi mau nyalon wakil wali kota. Masyarakat pengen tahu Pak Tulus itu seperti apa sosoknya. Iya. Ada waktunya Pak ya? Ya, insya Allah. Iya. Oke pemirsa, ya, terima kasih. Oke pemirsa, sekarang kita sudah berada di hadapan Pak Tulus Purnomo. Kita akan tanya banyak tentang beliau.
Oke, tetap di Tatap Mata Eko. Oke pemirsa, kembali di Tatap Mata Eko. Nah, tadi tim Tatap Mata Eko sudah bermaksud menjumpai Pak Tulus Purnomo di kediamannya, tapi ternyata beliau ada di yayasan ini. Kita langsung tanya sama beliau. Oke, Pak Dit, memang aktivitas sering juga di sini ya, Pak Dit? Ya, ini satu kali waktu saya mesti kontrol, mesti saya monitor kegiatan yayasan, karena yayasan ini kan yang terlibat banyak, jadi manajemen dan kepemimpinannya harus tetap jalan. Nah, yayasan ini kan saya dirikan bersama saudara-saudara saya dan keluarga besar untuk melayani masyarakat, membantu masyarakat yang kurang beruntung, dan sementara ini masih bergerak di bidang pendidikan. Yang sudah jalan ini kan sekarang sekolahan TK, SD dan SMP, dan insya Allah tahun depan mulai SMA. Tahun depan SMA. Tahun depan insya Allah SMA. Mengapa di satu tempat ini? Kita ingin anak-anak dididik dari awal sampai kemudian nanti outputnya di tingkat SMA itu karakternya terbentuk. Nah, karakter yang diinginkan atau yang visi yang dibangun di sini adalah Muslim yang cerdas, religius, dan berkemampuan majemuk. Sekarang ini menghadapi era revolusi sains, maka diperlukan anak-anak ini memiliki kemampuan yang banyak. Jadi kita mengembangkan setidaknya 9 kecerdasan majemuk di sini. Oke, sejak kapan Pak Dit yayasan ini dibentuk, Pak? Ini 5 tahun yang lalu, tapi progresnya sudah luar biasa. Sekarang TK, SD, SMP ini sudah terakreditasi A. Wah, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau dari sisi standar yang biasa dikembangkan di Kementerian Pendidikan itu hanya 8 standar, maka di sini ada 12 standar. Jadi ada 2 tambahan standar, dan itu menjadi keunggulan atau tambahan karakter bagi anak-anak. Yang utama adalah religiositas dilatih, kemudian dibimbing, dikerjakan, dan dibiasakan. Nah, ini yang paling penting, membiasakan untuk kemudian melaksanakan sebagai Muslim. Tentu di sini adalah praktek daripada keimanan. Oke, Pak D nanti bisa lihat yayasannya Ya. di kelas ya. Oke, Nanti pemirsa. kita lihat. Oke, pemirsa, nanti kita akan lihat seperti apa yayasan yang dibina Pak Ade Tulus. Kita lihat nanti di sini ada TK-nya, ada SMP-nya. Insya Allah tahun depan tentunya ada SMA-nya. Oke, tetap di Tatap Mata Eko. Sampai ke sana-sana, ini saya tanam sendiri dengan tangan saya. Oh gitu ya Pak D, langsung tanam sendiri nih ya? Iya. Oke, ada berapa luas lahan Ya, itu, Pak? kalau ini totalnya ada 3,5 hektar. Tapi ini juga bukan saya beli secara keseluruhan tiba-tiba gitu ya, bertambah sedikit-sedikit karena kemampuan kita tambah. Iya. Oke. Biar laut motor. Nanti ini kita depan ada sekolahan TK. TK ini juga kita kembangkan dengan kemampuan majemuk. Jadi ada tempat-tempat di mana melatih siswa atau anak didik kita, sehingga dia bisa mengembangkan lingualnya, kinestiknya, interpersonalnya, intrapersonalnya. Jadi tidak hanya sekolah yang mengedepankan kemampuan kognitif gitu loh. Kalau perlu memang ya dibekali dengan ada keadaan. Ini depan ini adalah bangunan kita nih. TK ya? ini Kita ada- bisa lihat tadi ya? Iya. Oke. Ya, multiple intelligence ya? Iya. Wah. Kalau menurut Howard Gardner itu 9 kecerdasan. Iya, Wah, Howard Gardner ini kita iya. konsep Howard Gardner. Iya. Jadi ini TK, ada ruang belajarnya ada 5, ada gudang, ada kantor, ada ruang guru, ada tempat mandi wudhu dan sebagainya. Nah, ini tempat bermainnya. Nah ini pemirsa, sekarang saya ada di TKA IT Insan Taqwa. Oke, ini salah satu bangunannya. Nanti kita juga akan lihat di SMP-nya Pak D ya. Ya. Oke, yes. Nah, ini anda bisa lihat pemirsa. Ya, Oke. Kalau bangunannya sudah standar
nasional. Ini luar biasa nih. Biasanya bangunannya sudah. Ini kita menyiapkannya fasilitas yang tidak mendiskriminasi. Oke pemirsa, ikuti terus Tatap Mata Eko. Setelah ini saya akan bincang banyak tentang keseharian beliau. Oke, Pak D. Tulus. Tetap di Mata Eko. Apa namanya, bangun kembali. Ini yang seharusnya dipahami guru dan orang tua. Ya, makanya orang tua kan kadang dibuka, lalu kemudian datang ke sini. Ini loh yang dikembangkan untuk anak-anak. Nah, di sini ada kecerdasan musikal. Jadi tidak hanya matematika, tidak hanya ilmu alam. Iya, karena orang tua itu tahunya anak cerdas itu kalau nilainya tinggi. Nah, Itu pemirsa. Nah, sementara menurut riset ilmiah dari yang dilakukan oleh Howard Gardner, ada multiple intelligence, ada 9 kecerdasan. Nah, di situ ternyata Insan Takwa sudah menjalankan program itu, konsep ini dijalankan di sekolah ini. Luar biasa pemirsa. dan ini bisa diteruskan di sekolah-sekolah lain, kemudian nanti disiapkan fasilitasnya. Gitu. Dan sekarang ini kalau sekolah-sekolah di tempat lain itu tidak bisa mengembangkan ini karena urusan fasilitas. Untuk mengembangkan kinestetik, dia olahraga dia harus keluar dan sebagainya. Nah, kalau Insan Takwa sendiri gimana Pak? Fasilitas untuk Ya itu makanya kita karena sudah dari awal dibangun dengan visi itu, maka fasilitas itu disiapkan. Ada masjid, nanti pada akhirnya akan ada banyak. Nah ini makanya saya bikin tanaman rapi-rapi ini Bintaro saya ambil dari Teluk sana di Keteguan. Nah, anak-anak kalau ini sekolah karena nggak musim pandemi, maka ini isinya anak-anak pada bermain di sini gitu rame-rame, lalu duduk-duduk, ada yang hafalannya di sini. Jadi tidak harus di dalam kelas, di dalam ruangan belajar itu di mana saja, tapi ini disiapkan dan difasilitasi. Wah, yang tagline-nya juga Smart Religion Multiple Intelligence. Nah, wah, itu bisa visi. visi ya. Visi. Bisa dijelaskan kenapa mengambil Insan Takwa namanya ini? Ya kalau mau jadi orang Muslim yang benar kan derajat yang ketakwaan itu ukurannya. Oh gitu. Iya, jadi sebetulnya semua dari persoalan yang dihadapi itu kuncinya adalah bagaimana menjadi insan yang takwa. Kalau sudah bertakwa tentu sudah selesailah urusan dunia dan akhiratnya kan. Nah, nanti itu dari insan takwa itu turunannya adalah visi kita membangun manusia Muslim yang cerdas, yang memang religius itu ya bertakwa, lalu kemudian memiliki kemampuan yang majemuk, kemampuan yang memang banyak karena dia harus menghadapi banyak hal yang untuk diselesaikan. Oke pemirsa, obrolan sangat menarik. Ikuti terus Tatap Mata Eko setelah yang satu ini. Saya Nurholis SSI diamanahkan sebagai kepala sekolah SMP Insan Takwa Lampung, ingin memberikan sedikit pemahaman, kemudian memberikan sedikit masukan terkait apa yang menjadi mimpi Pak Tulus mendirikan Sekolah Islam Terpadu Insan Takwa Lampung. Bagi kami Pak Tulus adalah sosok yang sangat sederhana, bersahaja, dan bisa mengayomi kami semua yang ada di sini. Berdirinya sekolah ini di 2016 ya, diawali dari ketulusan Pak Tulus yang ingin anak-anak di lingkungan Sidosari Natar, Lampung khususnya itu tidak putus sekolah. Karena terus terang di lingkungan kita banyak anak-anak usia SMP yang putus sekolah. Maka kami bersama tim dan guru-guru yang lain mewujudkan ini bersama Pak Tulus. Intinya Pak Tulus bagi kami adalah Bapak, dan beliau sangat sederhana, bisa mengayomi guru-guru dan menganggap Bapak Ibu di sini adalah masa depan. Jadi anggaplah ini keluarga, dan kami semua di sini ya menjadi satu bagian keluarga yang utuh. Oke, ciri khas dari beliau itu apa? Ciri khas dari Pak Tulus murah senyum, kemudian suka bercanda pada kita semua, dan kemudian ya tidak mudah marah. Ketika kami ada kesalahan, beliau menegur kami dengan baik ya, dan selalu memberikan wawasan. Seperti itu yang kami pahami dari keseharian Pak Tulus. Memang setiap hari Pak Tulus mengontrol kami semua. Beliau datang lebih pagi dari kami karena ingin mengajarkan kepada kami kedisiplinan. Dia tidak ingin menegur dengan kata-kata, tapi dengan tindakan.
Oke, itu memang saya belum diteladan. Ya, ini yang menjadi sosok contoh bagi kami semua di sini. Oke pemirsa, berjumpa kembali di Tatap Mata Eko. Nah ini tadi kita sudah ngobrol tentang pendidikan yayasan miliknya Pak D. Tulus. Sekarang kita ingin tanya keseharian beliau itu seperti apa. Pak D, itu Tulus Purnomo kecil itu seperti apa? Saya kan sebetulnya kecilnya kurang beruntung lah, karena orang tua saya itu berpisah. Nah, tapi saya diasuh oleh ibu yang kemudian ibu itu sangat disiplin dan itu membentuk karakter saya. Ibu itu disiplin sekali, pagi harus bangun jam berapa, pagi-pagi harus bangun, setelah bangun harus mengerjakan apa, itu semua tertata. Itu menjadi modal bagi hidup saya setelah orang tua berpisah itu. Dan saya sekolah ya biasa, sampai 6 kali baru tamat SD saya pindah-pindah sana sini. Itu karena keadaan orang tua itu, karena orang tua yang berpisah 6 kali pindah SD baru bisa tamat SD. pantesan jadi anggota dewan. SD-nya banyak, sekolahnya itu lama gitu. Lalu SMP itu saya tamatkan di Metro. SMA Metro SMA 1 10 hari pun saya lalu pindah kepada di kampung sana sekolah swasta. Saya tamatkan SMA, belum tamat SMA saya dapat PMDK di UI. 1 tahun 4 semester saya jalani sambil nggak lihat posisi, kayaknya saya agak susah di Jakarta karena untuk makan dan bertahan hidup itu sangat sulit. Maka saya ikut lagi tes di Unila dan saya ngambil pekerjaan yang jurusan yang masih baru supaya saya dapat segera pekerjaan untuk mengatasi hidup saya. Saya ngambil pendidikan biologi saat itu dan saya tamatkan. Tapi setelah saya lulus dari pendidikan biologi itu ternyata 5 tahun pun saya tidak dapat pekerjaan. Oke. Nah, akhirnya saya sebelum saya kembali ke Lampung, saya karena kuliah di Salemba di UI sering lewat LBHI. Ketika saya ada di Lampung menghadapi masyarakat yang menemukan masalah, terutama waktu itu kasus 5 Perak, maka saya kemudian tahun 93 itu mendirikan LBH Pos Lampung. Merintisnya. Yang pertama kali merintisnya LBH Pos Lampung itu Tulus Purnomo. Ini butuh konfirmasi. Ini hoak apa benar, Pak D. Tulus? Dulu katanya pernah jadi tukang beca, apa benar? Tukang beca. Jadi kalau beca itu saya karena sambil kuliah di Unila tahun 87, keadaan saya memprihatinkan. Jadi setelah selesai kuliah saya akan bergegas untuk mengayuh beca untuk beli buku, untuk makan. Itu awalnya di depan IAIN yang di Sukarame itu, di Sukarame. Itu baru sekali perumahan Korpri itu satu-satunya pintu untuk ke komplek Korpri itu yaitu. Maka saya membeca di situ hanya baru 1-2 orang lah termasuk saya yang beca. Baru belakangan ada 7 orang. Nah, tapi dapat duit ya Pak? Ya waktu itu sekitar kalau pas rame dapat 7.000, ada 4.000, tapi uang itu cukup besar bagi tahun 87 kan. Nah waktu itu membecak juga kan tidak nyari penumpangnya nyari tukang becak. Dan karena saking banyaknya pegawai yang hilir mudik kan. Nah saya membecak itu kira-kira 1,5 tahun lah. Jadi saya sudah ahli kalau japing becak juga bisa. Gitu ya. Luar biasa. Tapi di Jakarta juga saya sambil kuliah saya pernah jualan mie ayam di Blok M di Melawe 3 di belakang Pasar Raya itu. Memang benar-benar prihatin dulunya Pak. Iya sangat. Jadi untuk survive saya harus melakukan sesuatu, tidak boleh berpangku tangan. Pak D. Tulus saat ini kan menjabat sebagai anggota Dewan Provinsi Lampung dari PDIP Perjuangan sudah 4 periode. Itu bagaimana ceritanya bisa terjun ke politik itu Pak? Jadi karena berawal dari mendampingi masyarakat yang tertindas lah katakan waktu itu kan, saya kemudian masuk ke partai politik yang pada saat itu baru ada 2 dan 1 Golkar. Saya sudah masuk ke PDI waktu itu sebagai sekretaris di cabang. Tapi di tengah-tengah saya menjadi aktivis partai itu, saya juga mendaftar sebagai pegawai negeri dan saya akhirnya diterima menjadi pegawai negeri yang merangkap juga sebagai pengurus partai. Di saat itu sebetulnya haram kan kalau
ASN atau pegawai negeri milik jadi pengurusnya PDI kan. Nah, tapi terus seiring waktu tahun 2002 saya mengundurkan diri dari ASN. Pemirsa, kita akan tanya kiprah beliau di dunia politik seperti apa setelah yang satu ini. Ya, Bapak itu adalah sosok penggerak pendidikan. Ya, ketika di Desa Sidosari ini beliau ingin membangun sekolah yang apa ya, baiklah, yang di masa ini dia mau pendidikannya yang dari gedungnya, terus dari segi pendidikannya, dari segi gurunya, semuanya harus inovasi baru. Semuanya harus di era yang sekarang lah, gitu, di era yang milenial ya. Itu di era yang jadi mau yang anak yang mampu, anak yang tidak mampu itu harus dapat pendidikan yang layak, yang baik. Beliau adalah penggerak pendidikan yang baik. Beliau itu panutan kami. Jadi beliau itu tidak banyak bicara, Pak. Ketika di sekolah dia tidak banyak bicara, tapi mencontohkan. Gitu, mencontohkan. Ketika setelah selesai mengajar, itu apa yang harus dikerjakan, ya harus dikerjakan dengan guru itu seperti apa. Beliau itu tidak pernah ngomong langsung, tapi beliau mencontohkan. Jadi kita ya sebagai guru karena kenal beliau, ya tahulah gitu. Kalau beliau sedang mencontohkan, kalau beliau itu sedang mengingatkan kita bahwa contohnya kayak menjaga kebersihan, setelah itu bagaimana cara menyapa anak, menjaga anak, ya seperti itu. Oke, pemirsa, saya sama Pak Detulus ini lagi mau nyari warung kopi karena memang tadi belum sempat sarapan. Pak Detulus juga belum sarapan, kita mau cari kopi. Sambil perjalanan menuju warung kopi, saya mau tanya tentang politik. Nah, ini karena memang beliau juga adalah seorang politikus. Oke, kita sudah tahu kiprahnya. Beliau adalah sebagai anggota Dewan Provinsi dari PDI Perjuangan. Nah, Pak Detulus kok tiba-tiba mau jadi wakil wali kota? Ini gimana ceritanya, Pak Detulus? Jadi kita terpanggil untuk menerapkan ideologi yang kita yakini sebagai keberpihakan kepada rakyat. Karena kalau di legislatif kan kita memiliki keterbatasan. Kita memang memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi anggaran, budgeting, pengawasan, dan legislasi. Tapi yang melaksanakan sepenuhnya adalah eksekutif. Jadi sekarang bagaimana baiknya rakyat itu lebih banyak ditentukan oleh keberpihakan atau komitmen penyelenggaranya, yaitu eksekutif. Makanya kita ingin juga mempraktekkan itu, mengerjakan itu, supaya juga ada pembanding gitu. Oke, Pak Detulus, kenapa pilih Yusuf Kohar? Sebenarnya siapa beliau itu, Pak? Yang saya tahu kan Pak Yusuf Kohar ini adalah wakil wali kota Bandar Lampung, tentu memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Yang kedua kan backgroundnya juga sebagai pengusaha. Pengusaha ini nggak jauh-jauh lah sebetulnya seperti juga politik. Dia membutuhkan kecepatan dan ketekunan, jadi kedaulatan. Yang ketiga sih memang kalau pribadinya saya lihat ini orangnya sederhana, ya kan? Dekat juga dengan rakyat. Lalu dia ya tentu sudah berpengalaman. Yes, saat konstelasi awal Pak Detulus itu sempat mundur kabarnya. Terus kemudian banyak juga yang minang ini calon-calon. Kenapa milihnya Pak? Akhirnya Pak Yusuf Kohar ini. Jadi kalau kami berangkat ini dari kesetaraan, sama-sama ya sederhana, sama-sama dekat sama rakyat. Lalu ya kami memiliki pengalaman yang berbeda, yang bisa itu ada saling melengkapi. Dari pembicaraan-pembicaraan, dari pertemuan-pertemuan, tentu kami berdua akhirnya memantapkan diri untuk bersama. Tapi tidak ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba begitu, tidak. Ya, Pak Detulus, rencananya kalau memang insya Allah Tuhan memberi aman,
program apa yang sebenarnya ingin diberikan kepada masyarakat Bandar Lampung? Kami berdua sudah menyerahkan visi dan misi ke KPU dan itu sudah menjadi miliknya pabrik karena sudah dipublish ke masyarakat dan sudah diumumkan. Misi kami adalah membangun dari bawah dan pinggiran. Mengapa dari bawah? Karena selama ini ternyata Bandar Lampung di bagian masyarakatnya, di RT, di RW, di lingkungan itu di dalam proses pembangunan tidak dilibatkan secara aktif. Dia lebih banyak top down. Nah sekarang mau kita balik bottom up. Jadi segala sesuatu direncanakan dari basis yang terendah yaitu RT sesuai kebutuhan di tingkat RT itu. Makanya nanti kita ada namanya program RT Mandiri, di mana di situ disiapkan dana antara 100 sampai 300 juta setiap RT untuk membangun itu semua, sehingga akan ada kreativitas di tingkat RT melalui proses musyawarah. Kemudian yang kedua, kita membangunnya dari pinggiran. Nah, selama ini Bandar Lampung itu yang dilihat hanya yang di kota-kota atau yang di pusat kota. Sementara yang di pinggiran ini agak terabaikan. Nah, dan yang di pinggiran itu lebih banyak daripada yang di kota. Ya kan? Yang tinggal di pinggiran ini agak terpinggirkan karena memang ya tidak menjadi pusat perhatian. Nah, sekarang kita akan balik. Sekarang mulai dari pinggiran dulu, pinggirannya itu berdaya dan baik, nanti maka di pusat kotanya dengan sendirinya juga akan kita tata. Jadi kita pada posisi menawarkan konsep membangun dari bawah dan dari pinggiran. Dari bawah itu bottom up, pembangunannya itu dimusyawarahkan di tingkat RT, lalu pinggirannya ini kita beresin dulu. Gitu. Ya, oke, Pak Detulus, ini kan ada fenomena saat sosialisasi ini adalah penghadangan yang dialami mungkin bukan hanya dari YouTuber ini kan, tapi juga dari calon lain juga. Ini kalau seorang Tulus Purnomo melihat fenomena ini seperti apa sebenarnya? Ya sebetulnya kalau saya lihatnya sih biasa saja lah, namanya juga usaha kan. Yang penting aturan main ditegakkan, aturan main dipatuhi kan. Tidak ada juga yang melanggar aturan. Soal bagaimana bersosialisasi kan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang penting saling menghargai. Karena ini tujuannya satu sebetulnya, untuk pengabdian masyarakat Bandar Lampung, membangun masyarakat Bandar Lampung yang makmur, mandiri dan berkualitas. Dan nggak ada yang beda, sama-sama mau mengabdi. Tinggal kita jual ide dan gagasan itu ke masyarakat, lalu masyarakat menerimanya dan masyarakat memilih yang mana, serahkan kehendak masyarakat dan gitu saja. Jadi tidak perlulah, apalagi kita mau sesama kita saling mengenal, saling memang sudah berinteraksi lama kok. Gitu ya. Yang penting kan tidak ada aturan-aturan yang dilanggar, lalu kemudian ya saling. Tidak ada masyarakat yang menjadi korban dari semua ini. Apalagi ini dalam masa pandemi ini kita harus betul-betul melindungi masyarakatnya. Oke pemirsa, ini warung kopinya sudah dekat. Nanti kita tanya lagi perjalanan politik beliau. Setelah yang satu ini. Star One Production and Star One Radio Lampung. Radio and Production Studio. Star One Production. TV and radio production. Corporate video, event and media commercial. Kasas, your project. Why did you choose Star One Production? Event and promotion. Star One Production and Star One Radio Lampung. The spirit of your life. Ini pemirsa, warung kopinya sudah dapat ya. Memang beliau hobinya yang begini, angkringan-angkringan yang sambil ngobrol santai, itu memang jiwanya beliau. Ngopi bareng sama Pak Detulus. Kalau Anda juga mau ikut, kita ngopi di kawasan Halim Permai.
Oke pemirsa, sambil kita nunggu kopi sama pecel, nah Pak Ditulusnya lagi pesen kopi sama pecel. Memang makanan favorit kita begini, pecel apa yang tadi? Ya, karena itu kan makanan kecil. Ada tahu ya pecel itu. Oh gitu ya Pak ya. Oke, kita terusin ngomong masalah politik ini Pak. Tadi kita sempat terputus di mobil tadi kan. Nah, terus rencana ke depan apa lagi ketika memang nanti Yusuf Kohar sama Purnomo ini diamanahkan masyarakat Bandar Lampung. Kita akan mengubah wajah kota Bandar Lampung untuk membangun iyalah tetap di sini. etalase utamanya di jalan-jalan utama, trotoar dan pedestrian akan kita ubah. Kemudian ada taman-taman yang masyarakat juga bisa berekspresi. Ruang terbuka hijau di kelurahan atau di kecamatan-kecamatan harus segera dibangun, tapi kita trotoarkan. Lalu kemudian kita akan merevitalisasi stadion Pahuman untuk mengembalikan kejayaan olahraga utamanya sepak bola di Bandar Lampung. Karena kan kita pernah jadi juara Liga Perserikatan Jakarta Utama. Ya, Bandar Lampung juga belum punya liga utamanya. Ya, sekarang kita akan revitalisasi stadionnya, lalu kemudian kita perbanyak sekolah-sekolah bola di tingkat kecamatan dan supaya juga anak-anak ini memiliki aktivitas yang positif. Ya, memang Pak Detulus juga katanya dulu juga pemain Ya, sepak bola ya. jadi saya pernah jadi pemain inti di Liga Mahasiswa dan pernah menjadi Top scorer dan top scorer. Tapi ya itu waktu masih muda, masih kuat. Dan sekarang saya hanya mencintai dengan cara menonton dan Tapi kalau pernah jadi kiper juga kan? ya posisi-posisi itu, tapi lebih banyak di striker. Oh, jadi striker ya. Karena saya juga ada pelari yang baik. Oh gitu ya. Oke pemirsa, kita mau menyantap Ya. pecel dulu padenya. Oke. Setelah ya sambut. Oke pemirsa, saya baru sarapan dan minum kopi sama Pak Detulus. Kita akan lihat kota Bandar Lampung karena beliau punya program revitalisasi kota Bandar Lampung. Apa saja yang akan direvitalisasi ketika YouTuber diberikan amanah masyarakat Bandar Lampung. Ayo ikut kami. Pemirsa, saat ini saya berada di Stadion Pahuman Bandar Lampung, Stadion Kebanggaan Masyarakat Lampung, berada di Bandar Lampung. Salah satu revitalisasi yang bakal dilakukan YouTuber ketika mereka diberikan amanah adalah membangun, melengkapi fasilitas Stadion Pahuman standar internasional. Benar begitu ya? Ya, Betul ya. benar. Oke, karena harapannya olahraga juga bisa maju. Selain itu, stadion ini menjadi kebanggaan rakyat Bandar Lampung sebagai tempat beraktivitas untuk menyehatkan jiwa dan raga. Ya, Bicara prestasi sepak bola nanti gimana? Rencana itu berapa? Dengan ini kita revitalisasi dengan kelas stadion yang nasional saja, maka kita ingin mengharapkan nanti semangat dan kreativitas masyarakat bidang olahraga akan tumbuh
sehingga nanti ada muncul sekolah-sekolah olahraga di kecamatan-kecamatan, dan ini akhirnya nanti menjadi pusat bagi pelatihan yang bagus untuk melanjutkan prestasi di tingkat nasional. Setidaknya Bandar Lampung ini punya klub kebanggaan yang itu membuat rakyat Bandar Lampung seperti kembali di era tahun 70-an 80-an, di mana kita punya cabang utama yang itu menjadi kebanggaan masyarakat Lampung. Tadi kita sudah bicara politik atau belakang Tulus Purnomo. Nah, satu lagi, Tulus Purnomo katanya juga hobi musik, betul? Betul, saya di sela-sela kesibukan, aktivitas rutin, saya memainkan beberapa alat musik. Yang paling saya bisa ya antara lain keyboard, dengan menyanyikan nyanyi sendiri, diiringi oleh keyboard sendiri. Lalu gitar juga saya sedikit-sedikit bisa. Sekarang sedang latihan alat musik biola, tapi ini juga belum ahli, masih dalam proses berlatih. Nah, mau dong diiringin lagu sama Pak De Tulus. Ya Pak De, siap ya? Ya, kita coba. Ya, kita nyanyi satu. Kalau bisa, saya akan menyanyikan sebuah lagu Rayuan Pulau Kelapa yang langsung diiringi Pak De Tulus Purnomo. Seperti apa keahlian beliau? Ayo kita lihat. Oke, Rayuan Pulau Kelapa. Bismillah. Ya, saya juga nggak hafal teksnya. Saya harus baca teks. Negeri elok amatku cinta, anakku pada yang mulia, puja sepanjang masa. Oke pemirsa, demikian Tatap Mata Eko pada kesempatan kali ini bersama Tulus Purnomo. Semoga acara ini memberikan inspirasi dan edukasi buat kita. Sampai berjumpa kembali di Tatap Mata Eko berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati pujaan hati lambai-lambai riuh di pantai, airku Indonesia. Alone and loved, that's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance, we'll be so fine. I hope one day, somehow, I always will meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow I always will meet again. It's time to care. We should just share love one day. Mine, mine, mine. Not you're mine, you're mine, you're mine. Not you're mine, you're mine, you're mine, you're mine. Not you're mine, you're mine, you're mine. Hey, we still play as we were friends. I hope somehow I always will meet again. It's time to care. We should just share love one day. Mine, mine, mine. Not you're mine, you're mine, you're mine. Not you're mine, you're mine, you're mine, you're mine. Not you're mine, you're mine, you're mine. Hey, alone and bored, that's how you feel. You went so far away. You should give us a chance, please be kind. I need to see you just one last time. You should give us a chance, we'll feel alive. I hope one day, somehow, I always will meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow I always will meet again. It's time to care. We should just share